umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Edi Hermanto sebagai Direktur Utama di Minigolf, Ibu Apriliani Fauziah Komisaris. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Hajah Dewi, Ibu Profesor Dr. Hajah Dewi Lailatul Badriyah, MKes AIFO Komisaris Utama. Yang saya cintai Ananda Holidi, alhamdulillah ketemu lagi, sudah lama gak ketemu. Ya Mama, Dan seluruh dealer Minigolf di Indonesia, distributor Minigolf Indonesia, reseller Minigolf Indonesia, nggak ketinggalan juga Rere yang pertama tadi bicara. Sebelum Holidi nongol, kasihan kalau nggak disapa. Yang saya hormati, tawa Rere, girang dia dipanggil. Yang saya hormati seluruh peserta kajian online Minigolf pada malam hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa mengikuti kajian online Minigolf dengan tema Haji dan Umroh dengan emas, sabda Rasulullah tentang menyimpan emas. Seluruh pemirsa, Masya Allah, saya yakin siapapun yang namanya orang beragama Islam pasti berharap bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh. Namun yang namanya haji, yang namanya umroh, ini adalah ibadah yang paling berat. Kalau seandainya kita sholat, boleh jadi modalnya hanya mukena, sajadah, sarung, baju koko, peti lah kalau laki-laki. Kalau yang namanya puasa bahkan ngirit kita. Zakat, nah ibadah zakat kita kalau sampai nisab baru wajib zakat. Kemudian juga yang namanya haji dan umroh. Masya Allah ini berat sekali, luar biasa. Ada ibadah hati, ibadah harta, kemudian ibadah tubuh kita, anggota tubuh kita. Ini ibadah yang luar biasa, yang berat. Makanya tidak semua umat Islam wajib berangkat haji. Tapi yang istato'a, silahkan Anda lihat di dalam surat Ali Imran ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istato'a ilaihi sabilan." Allah Subhanahu wa taala perintahkan semua manusia untuk berangkat menaikkan ibadah haji istato'a, bagi yang mampu, yang sanggup berangkat ke sana. Masya Allah. Yang namanya istato'a, pemirsa, istato'a ini terbagi dua. Yang pertama istato'a dengan sendirinya, badan sehat, duit ada, niat ada, kemudian juga di perjalanan aman, negara yang dituju aman, keluarga yang ditinggalkan aman, segala-galanya, makanan, pakaian, kesehatan aman. Ini wajib. Sampai Rasul mengatakan, ta'ajjalu ilal hajj, fa inna ahadakum la yadri ma yariduhu. Segera kalian tunaikan ibadah haji. Tidak ada seorang pun yang tahu akan ada alangan yang merintangi. Artinya Rasul mengajarkan, kalau niat sudah bulat, langsung badan sehat, rezekinya ada, daftar langsung berangkat. Anda silahkan lihat. Di dalam Ali Imran 159. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah azam, azam itu niat yang sangat kuat, sudah bulat, maka bertawakal kepada Allah, laksanakan apa azam kalian. Ini tentang haji. Pemirsa, kemana kita berangkat haji? Silahkan Anda lihat Ali Imran ayat 96. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama dibangun oleh Allah dinas buat manusia. Bibak kata yang ada di kota Bakkah. Mubarakan yang diberkahi sekelilingnya, petunjuk bagi segenap alam. Jadi kata Allah, rumah ibadah yang pertama dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi, yaitu rumah ibadah yang di kota Bakkah. Jadi di dalam ayat ini jelas bahwa yang pertama membangun Ka'bah adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat. Di lapisan langit yang kedua
ada yang disebut Baitul Ma'mur, pemirsa. Baitul Ma'mur, tempat tawafnya malaikat setiap saat. Lalu, di dalam Ali Imran ayat 96, jelas Allah mengatakan, Allah perintahkan malaikat membangun Ka'bah yang letaknya persis di bawah Baitul Ma'mur yang ada di kota Bakkah, tempat tawafnya manusia setiap saat. Mubarakan, kata Allah yang diberkahi sekelilingnya. Wahudan lil alamin, petunjuk bagi segenap alam. Ada orang yang mengatakan, bukankah yang namanya Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim? Bukan. Nabi Ibrahim bukan yang pertama membangun Ka'bah, tapi Nabi Ibrahim adalah yang pertama merenovasi Ka'bah. Kenapa? Ka'bah yang dibangun oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi Nuh kena banjir bandang. Sekarang namanya kena tsunami, barangkali begitu. Hancur atasnya. Anda silahkan lihat di dalam surat Al-Baqarah 127. Wa'id yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim yarfa meninggikan Ka'bah. Artinya apa bisa? Yang namanya yarfa meninggikan Ka'bah, pondasinya masih ada. Jadi hanya meninggikan atasnya aja karena pondasinya masih ada. Nah, Anda lihat dan ingatlah ketika Ibrahim dengan Ismail putranya yarfa meninggikan Ka'bah, merenovasi Ka'bah. Lalu Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon agar ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, setelah selesai Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail merenovasi Ka'bah, apa yang terjadi? Anda silahkan lihat Al-Baqarah 125. Wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattahidu bim maqami Ibrahim musalla wa hidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti lit-taifina wal 'akifina war ruk'i sujud. Dan ingatlah, ketika aku jadikan Ka'bah tempat berkumpul manusia dan tempat yang paling aman, aku perintahkan Ibrahim dengan Ismail membersihkan Ka'bah buat orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku, dan yang sujud. Pemirsa, sangat jelas dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita setelah selesai direnovasi Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail, langsung Allah mengatakan Ka'bah tempat berkumpul manusia. Anda lihat pemirsa, di seluruh alam dunia tidak ada satupun tempat yang selalu dikunjungi orang sekian banyak. Musim haji rata-rata 5, begitu menurut penelitian, tempat di muka bumi ini yang dikunjungi orang setiap saat dan jamin aman. Aman apanya kata Allah? Aman tempat tinggalnya, penginapannya, aman makanannya, aman MCK-nya, aman kesehatannya, karena tiap tempel bawa dokter. Nih, dijamin oleh aman. Lalu setelah Allah menjamin aman, apa kata Allah? Ibrahim, Ismail, bersihkan Ka'bah ini. Yang dimaksud bersihkan ini, bersih lahir maupun batin. Lah, secara lahir dibersihkan nih Ka'bah. Dari kotoran, dipel, disapu, barangkali begitu. Secara batin, dulu banyak yang namanya di Ka'bah ini berhala-berhala yang disembah oleh musyrikin Quraisy. Maka oleh Allah diperintahkan dibersihkan. Buat orang tawaf, i'tikaf, ruku, dan sujud. Setelah selesai dibersihkan, apa kata Allah kepada Nabi Ibrahim? Anda lihat Al-Hajj 27. Wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Ibrahim umumkan kepada manusia segenap alam dunia agar mereka datang berkunjung ke rumahku. Niscaya mereka datang berkunjung ke rumahku dari rumah mereka yang jauh, naik onta yang kurus dengan wajah mereka yang berdebu. Masya Allah. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengundang seluruh manusia datang berkunjung ke rumahnya Allah. Pemirsa, peristiwa ini terjadi 4.000 tahun yang lampau. Masya Allah. Benar kata Allah.
Dari jauh-jauh rumah orang datang ke rumahnya Allah. Naik onta, karena dulu belum ada pesawat, belum ada mobil, belum ada motor. Dari mulai onta mereka gemuk sampai kurus. Dan kata Allah, wajah yang datang mukanya berdebu. Saking perjalanan jauh, banyak sekali debu di tengah jalan. Masya Allah, tapi mereka datang. Namun pemirsa, yang namanya ibadah haji maupun ibadah umrah, Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik rumah, karena yang namanya Ka'bah itu Baitullah, rumahnya Allah, lambang Allah di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita yang datang. Mana pesan Allah? Silahkan Anda lihat di dalam surat Al-Baqarah 197. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Datanglah kalian berkunjung ke rumahku dengan bekal. Sebaik-baik bekal ada takwa. Bertakwalah kalian kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika membuat undangan, menyuruh Rasulnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ternyata di bawah undangan ada NB, ada catatan. Catatannya, siapapun kalian yang datang berkunjung ke rumahku harus bawa bekal takwa, itulah yang terbaik bagi orang yang berakal. Nah, namun saya katakan tadi, yang namanya haji ini ibadah yang sangat berat. Berbeda dengan ibadah sholat, berbeda dengan ibadah zakat, berbeda dengan puasa. Haji ini adalah ibadahnya hati, ibadahnya harta, ibadahnya anggota tubuh kita. Hati siapa sih yang tidak ingin haji? Saya yakin saya pengen haji. Kemudian juga ibadahnya harta. Masya Allah. Walaupun pengen berangkat haji, pengen berangkat umroh, kalau hartanya tidak ada, ongkosnya tidak ada, dari mana? Hanya angan-angan, hanya halusinasi. Nah, ternyata mini golf sekarang sudah bisa menjadi andalan kita. Mereka ini, mini golf ini mempersiapkan dana agar kita bisa berangkat haji, agar kita bisa berangkat umroh, sesuai dengan kemampuan yang kita kerjakan. Sesuai dengan kemampuan yang kita lakukan. Karena ibadah haji ibadah yang paling berat dibanding ibadah-ibadah yang lain. Niatnya pun beda pemirsa. Coba Anda lihat di dalam Al-Baqarah 197. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu pada bulan yang dimaklumkan. Kalau seandainya kita mau puasa, malam hari kita niat, pagi hari puasa. Kita mau sholat, saat ini kita niat, langsung sholat. Kita mau zakat, saat ini saya niat, langsung zakat. Saya mau wudu, niat, langsung wudu. Berbeda dengan ibadah haji. Berbeda dengan ibadah umroh. Dia berat. Sampai-sampai Allah berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu pada niat, pada waktu yang ditentukan. Pemirsa? Ibadah haji niatnya saja 2 bulan 8,5 hari. Bulan Syawal. Bulan Zulkaidah. Kalau kita orang Jawa namanya bulan Hafid. Kemudian juga 8,5 hari di bulan haji. Kenapa 8,5 hari? Karena wukuf di Padang Arafah tanggal 9 ketika tergelincir matahari. Otomatis 8,5 hari ini adalah di bulan haji. Ngumpulin duitnya pun paling lama. Sekarang reguler saja sudah 49 juta. Rata-rata yang plus 200 sampai 500, 600. Bahkan holiday Pak Edi tahun ini haji kebanyakan. Saya tanya jamaah yang banyak bayar sampai 950 juta. Dan itu uang semua. Nggak campur daun nangka Pak Edi. Luar biasa beratnya ibadah haji. Makanya Allah berikan kesempatan buat kita semua. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu pada bulan yang ditentukan. Bayangkan. Niatnya saja 2 bulan 9,5 hari. Oleh karena itu kita wajib mempersiapkan diri. Fisik, mental kita, keuangan kita, ilmu tentang haji, tentang umroh dipersiapkan selama ini. Apalagi sekarang. Inden haji
ada yang sampai 10, 20, 30 tahun. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah kita semua bisa melaksanakan ibadah haji. Masya Allah, di antaranya dengan bantuan mini gold begitu. Masya Allah, ini bisa menolong kita. Kenapa? Boleh jadi kalau orang yang uangnya banyak berangkat, misalnya 200 juta, 500 juta, 600 juta. Tapi maaf, kan ekonomi kita tidak sama. Ada yang kaya, ada yang sedang saja. Ada yang kurang mampu, tapi pengen berangkat haji. Bisakah kita menabungnya? Bisa. Bisa dengan emas perak? Bisa. Anda lihat di dalam surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah wal khayl musawwamati wal an'ami wal has dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan kecintaan pada pandangan manusia. Manusia normal siapapun di alam dunia, kata Allah, pasti menyukai 6. Laki-laki menyukai perempuan. Perempuan menyukai laki-laki. Menyukai anak-anak. Menyukai kekayaan yang terdiri dari emas dan perak. Menyukai kendaraan. Menyukai peternakan. Menyukai sawah ladang. Zalika mataul hayat dunya. Yang macam tadi hanya perhiasan hidup dalam dunia. Kepada Allah lah tempat kembali yang baik. Jadi yang ketiga dalam ayat ini Allah menyatakan. Manusia ini pengen kaya. Digambarkan dalam Al-Quran. Dalam firman Allah ini. Lambang kekayaan yaitu emas dan perak. Kenapa? Karena emas dan perak harganya tidak pernah berubah. Misalnya. Dari dulu yang namanya emas itu 1 dinar. Nah. Dinar itu uang emas. Dirham itu adalah uang perak. Itu mata uang dulu. Di zaman Rasulullah SAW 15 abad yang lampau. Harganya tidak berubah. Di Mekah, di Timur Tengah sana, pada saat itu tidak ada uang yang namanya uang kertas. Kenapa? Kalau emas, kalau perak, kadarnya tidak akan berkurang. Disimpan puluhan tahun. Tapi kalau uang kertas, misalnya, kecuci di baju, lumer. Basah-basah dipegang, sobek. Jadi tidak berharga. Walaupun disambung lagi, kurang bagus, kurang indah. Berbeda dengan emas dan perak. Harganya tidak berubah. Makanya dalam Al-Quran yang namanya patokan zakat pun dihitung dengan emas dan perak. Kita lihat pemirsa. Misalnya, orang wajib zakat. Syaratnya 5. Islam, merdeka, milik yang sempurna, haul, nisab. Nah, nisab ini ulama sepakat. Ulama pertama mengatakan 85 gram emas. Ulama kedua mengatakan 93,6 gram emas. Nah, Anda bayangkan. Emas yang dipakai patokan. Bukan uang kertas. Kenapa? Punten. Karena kita semua tahu. Yang namanya uang kertas itu berfluktuasi setiap saat. Bergoyang. Zaman dulu tahun 70-an, bayangkan menderita batin sebagai warga negara, 1000 jadi 1 perak. 1 rupiah, bayangkan. Saking uang kita tidak berharga. 1000 rupiah jadi 1 rupiah. Saking uang kita tidak berharga. Terus. Nggak usah jauh, kita lihat dolar. Dolar manteng. Uang kita. Tahun 79. Tahun 2008. Kurang lebih. Itu dolar sampai 22.000. Masya Allah, ingat banget saya waktu itu. Berangkat aja dengan keluarga semua. Dengan kakak adik saya, paritar saya. Itu 22.000. Terus berfluktuasi, berubah. Kadang 14.000. Kadang 15.000. Berubah. Uang kita, maaf dalam tanda kutip, makin tidak berharga. Inflasi. Makanya dalam Al-Quran, Al-Islami mengatakan yang paling aman nabung itu dengan emas. Atau dengan perak. Harganya tidak akan dirubah. Atau misalnya, kalau Anda nabung
niat buat modal. Anda nabung niat buat haji. Anda nabung niat buat umroh. Lebih baik Anda nabung emas. Nah, kenapa? Kalau misalnya Anda sekarang harga emas 1 juta. Anda beli emas deh 5 gram. Bulan besok 5 gram. 5 gram, 5 gram. Sekian tahun bisa haji. Plus bisa jadi. Tapi kalau Anda yang Anda tabung uang lembaran kertas. Puluhan juta. Bunganya hanya berapa? Nah, tidak banyak berkembang. Jadi Rasul pun mengajarkan seperti itu. Lebih aman Anda ini menabung dengan emas. Lebih aman Anda ini menabung dengan perak. Karena harganya mapan. Tidak akan berubah. Jadi seandainya uang rupiah ini jatuh harganya. Karena memang lebih sering jatuh hanya. Tidak pernah bangkit. Masya Allah. Ini Anda tetap aman. Sementara kita kadang-kadang bilang. Aduh haji mungkin naik. Haji mungkin naik. Haji mungkin naik. Ya iya. Ongkos pesawat sudah berapa? Harga hotel sudah berapa? Hotel kelas berapa juga kita pakai yang bintang berapa? Kemudian makan kita berapa? Nah ini semuanya menentukan harga. Makanya seandainya Anda ikutan tuh dengan mini gold, nabung dengan emas, nabung dengan perak, lebih aman dana Anda ketimbang Anda menabung uang kertas. Karena kalau uang kertas mah, punten, sekali lagi saya sampaikan kepada Anda, tidak akan banyak berubah. Tetap hanya sekian. Bunganya juga sangat kecil. Tapi berbeda dengan harga emas. Sekarang Anda bayangkan. Harga emas itu kalau tidak salah. Saya kan nggak pernah beli emas ya. Harga emas itu kalau tidak salah 1 jutaan lah gitu. Bayangkan. Kalau seandainya Anda 5 tahun yang lalu Anda naruh emas yang harga pada saat itu hanya 500.000. Sekarang 1 juta sudah 2 kali lipat harganya. Tapi seandainya Anda menabung dengan uang kertas, tidak akan bergerak. Tetapnya sekian. Bahkan kadang-kadang boleh jadi rugi. Karena apa? Harga rupiah itu sering jatuh. Jadi saya mengajak kepada Anda, yuk Anda silakan menabung dengan emas. Silakan Anda menabung dengan perak. Insya Allah, apa yang kita inginkan untuk melaksanakan ibadah haji, untuk melaksanakan ibadah umroh, akan terrealisir. Karena apapun yang terjadi, kita sudah bekerja. Sudah berusaha maksimal diiringi dengan doa. Bisa. Kewajiban kita bekerja, berusaha maksimal diiringi doa. Anda silahkan lihat di dalam An-Najm ayat 39. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Wa anna sa'yahu ma yura. Manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang dia usahakan. Dan Allah akan menampakkan dari usaha kalian. Kita pengen berangkat haji. Kita pengen berangkat umroh. Berusaha dong nabung. Beli emas 1 lepeng 5 gram misalnya. Besok beli 2 gram. Terus sesuai kemampuan. Beli 1 gram. Beli lagi 10 gram. Masya Allah. Sekian bulan benar-benar dalam genggaman Anda tabungan ini di mana harganya tidak akan jatuh. Tapi tetap dia mapan di situ. Jadi kalau Anda nabungnya dengan emas, lebih cepat Anda bisa melaksanakan keinginan Anda. Bertemu Allah di rumahnya Allah dengan melaksanakan haji maupun umroh. Jadi semua yang kita inginkan pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita merubah diri kita. Kalau kita tidak berusaha merubahnya, nggak bakal tergapai apa yang kita inginkan. Silahkan Anda lihat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga tadi merubah dirinya sendiri. Jadi kita yang merubah gaya, kita yang merubah sikap, kita yang merubah gaya bekerja kita. Pemirsa, kita diperintahkan oleh Allah untuk bekerja. Silakan Anda lihat apa 105.
Wa qul i'malu fasaramallakum wa rasulul mu'minun. Bekerja kalian, Allah, Rasulnya, dan orang yang beriman. Tidak boleh haji. Tidak bekerja dong. Berusaha dong. Bukan kalau mengatakan. Tidak akan bergerak seorang hamba pada hari kiamat. Sebelum ditanya 5 perkara. Kemana usiamu? Kemana masa mudamu? Dari mana kekayaan? Untuk apa kekayaanmu? Dari mana ilmumu? Untuk apa ilmumu? Untuk apa seluruh anggota tubuhmu? So dipertanyakan. Makanya pemirsa, alangkah senangnya, alangkah bahagianya kalau apa yang kita dambakan, apa yang kita inginkan, menunaikan ibadah haji, menunaikan ibadah umroh, kita pergi ke Mekah, kita pergi ke Madinah, ke Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Masya Allah. Rasanya perjuangan kita, kerja keras kita selama ini tidak ada gunanya dibandingkan kebahagiaan yang kita peroleh. Plong. Seolah-olah kita merupakan keluarga. Seolah-olah kita lupa dengan anak cucu. Hanya bertemu dengan Allah. Pengen bertemu dengan Rasulnya. Doa kita di situ keliling-keliling. Bahkan pemirsa, seandainya Anda pernah berangkat ke sana, pasti ketika kita tawaf wada, terakhir masalah nangis sesenggukan. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan saya bisa kembali ke rumahmu ya Allah. Dengan anak cucu kami ya Allah, dalam kondisi sehat walafiat. Jangan Anda bilang dari mana buat haji. Ya Allah. Bukan kalau berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. At-Tolak ayat 3 dan ayat 2. Siapa yang bertakwa kepada Allah, seberat apapun masalah, solusinya pasti ada. Siapa yang takwa kepada Allah, rezeki datang dari arah yang tidak pernah kalian duga. Anda lihat betapa banyak di antara kami pembimbing yang di luar dugaan. Pernahkah terbayangkan oleh kita bisa berangkat haji tiap tahun? Pernahkah terbayangkan oleh kita bisa umroh setahun? Bisa 4, 5, 6 kali termaunya kita? Tidak pernah. Tapi dengan kudrat iradat Allah, dengan jalan kita bekerja, kita berusaha, kita banyak berdoa kepada Allah, sesuai dengan yang ketentuan Allah. Tidak ada yang mustahil. Karena Allah menyatakan, innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak, tinggal hanya 2 huruf, kaf sama nun, kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Jangan ragu, jangan bimbang. Yuk, kerjakan apa perintah Allah. Anda pasti akan bersyukur. Dengan adanya pertolongan daripada Allah, boleh jadi melalui mini goal ini. Caranya tadi Khalidi sudah menyampaikan. Kalau saya tidak paham betul, Khalidi itu anak muda, dia pintar, Masya Allah, dia tahu cara menyampaikan. Nanti ada Pak Edi, apalagi Pak Edi, nanti selesai acara ini memberikan hadiah kepada yang ikut acara Zoom pada malam hari ini, 10 keping emas. Masya Allah, ini di luar dugaan. Inilah yang oleh Allah dikatakan di dalam surat At-Tolak ayat 3. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pasti kalian diberikan rizki dari arah yang tidak pernah kalian duga. Kadang-kadang kita suka ngomong sendiri, ya Allah, kok bisa ya berangkat haji? Padahal nggak kebayang. Kok bisa ya berangkat umroh dengan anak cucu dan mantu, tapi tidak terbayang? Makanya dalam kita mengarungi hidup dan kehidupan, jangan pakai rasio manusia, tapi pakai rasionya Allah. Kita sebagai manusia wajib bekerja, wajib berusaha maksimal sesuai dengan kemampuan. Kita tanya kepada para ahli ekonomi. Ahli ekonomi akan tahu bagaimana kita melangkah, bagaimana kita bergerak, bagaimana agar kita bisa cepat uang tadi terkumpul, bisa berangkat menaikkan haji, berangkat menaikkan umroh sesuai dengan harapan kita. Tentu kita belajar kepada ahlinya, karena kita bukan ahlinya. Rasul mengatakan, kalau yang memegang peranan bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Insya Allah di Bidi Gold ini mereka ahlinya semua, mereka tahu bagaimana mengatur emas, mengatur keuangan, keberangkatan haji Anda, berangkatin umroh Anda, insya Allah Anda jangan meragukannya. Karena mereka pasti bertanggung jawab dunia sampai akhirat. Mereka orang-orang yang mengerti hukum. Mereka orang-orang yang mengerti agama.
Tapi kita sebagai manusia biasa, saya diantaranya, apalagi saya udah tua banget, udah nenek-nenek, Masya Allah, belajar kepada para ahlinya, insya Allah kita akan mengerti apa harapan mereka, apa tujuan mereka, bagaimana caranya mereka menolong orang-orang yang perlu pertolongan, membantu orang yang perlu bantuan, meringankan beban orang yang keberatan. Kenapa? Rasul mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang banyak manfaatnya buat orang lain. Insya Allah dari mini goal ini banyak manfaatnya buat orang-orang yang membutuhkan. Boleh jadi Anda pengen usaha, Anda pengen dagang, nggak punya modal. Anda misalnya beli 1 bulan 1 keping, 1 bulan 1 keping, terkumpul sekian keping, Anda jual, jadilah modal usaha Anda. Dengan modal usaha yang Anda giat, yang Anda gigih, dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah berkembang. Akhirnya di luar dugaan, Anda punya uang yang cukup untuk berangkat umroh, Anda punya uang yang cukup buat berangkat haji. Kenapa? Usaha yang kita lakukan benar-benar niatnya karena Allah, di jalan Allah, menuju keriduan Allah. Karena kita berasal dari Allah, hidup di buminya Allah, menuju kepada keriduan Allah. Seandainya pun, maaf dalam tanda kutip, ada aral yang melintang, ada alangan yang datang, ini mutlak sebagai manusia di alam dunia. Jangan Anda berkecil hati. Kenapa? Semua manusia dalam menjalani kehidupan pasti ada kesandungnya, ada ujiannya, ada masalahnya, ada musibahnya. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Ujian, masalah yang Allah berikan kepada kita, kita harus lulus. Karena Allah menjamin, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan seandainya kita lulus dari ujian yang Allah berikan kepada kita, maka kita dijamin harkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala makin naik. Bukankah peribahasa mengatakan, bumi ini ibarat roda berputar, kadang di atas, kadang di samping, kadang di bawah. Ketika kalian di atas, jangan lupa kepada yang di bawah. Saling tolong menolong, saling bantu membantu. Karena Allah mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan saling tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Kita tahu di sini mini goal saling tolong menolong kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang menginginkannya, yang perlu bantuan, baik buat modal usaha. Kalau seandainya kita bekerja, kita berusaha, niatkan karena Allah, banyak yang di luar nalar kita. Makanya kalau ada orang yang hanya iri dengan orang lain tapi dia tidak bergerak, mereka dibenci oleh Allah. Jangan hanya iri, bekerja, berusaha. Silakan Anda lihat An-Nisa 32. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'din. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabna. Jangan kalian iri hati dengan karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Laki-laki mendapatkan bagian dengan apa yang dia usahakan. Perempuan mendapatkan bagian dengan apa yang dia usahakan. Pemirsa, maaf dalam tanda kutip. Setan menggoda manusia setiap saat di alam dunia ini. Agar manusia iri dengan orang lain, itu perbuatan setan. Anda nggak percaya? Lihat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan untuk sujud, fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semua sujud kecuali iblis. Dia sombong, takabur, dan dia termasuk golongan orang kafir. Kenapa? Dia iri dengan Adam. Nah, manusia yang iri, kenapa orang haji tiap tahun? Kenapa umroh bolak-balik? Kenapa dia teman kuliah saya, dia udah sekian kali haji, udah sekian kali umroh, kok saya teman kuliahnya tidak? Kenapa dia saudara saya, kok dia duitnya banyak, usahanya maju, kok saya tidak? Maaf, kalau hanya keberhasilan yang kalian lihat, itu salah Anda. Yang harus Anda lihat, bagaimana usaha mereka. Bagaimana perjuangan mereka.
bagaimana ibadah mereka, bagaimana mereka sampai kurang tidur, mereka peras keringat, banting tulang, bekerja siang malam, pagi sore, agar mendapatkan keridhaan daripada Allah. Mereka berjuang, mereka bekerja terus. Pernahkah pemirsa Anda mendengar peribahasa yang mengatakan, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin? Kenapa? Ini nyata. Kata Allah, lain sakartum lazidannakum balin kafartum inna azabi lasadid. Siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah, akan aku lipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, nauzubillah, azabku sangat pedih. Mana hubungan antara yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin? Dengan Ibrahim ayat 7 kita perhatikan. Yang kaya makin kaya. Orang yang kaya setiap saat dia berpikir bagaimana memanfaatkan tenaga yang ada. Bagaimana memanfaatkan waktu yang ada. Mereka tidak menyia-nyiakan tenaga yang diberikan oleh Allah. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada mereka. Mereka tidak menyia-nyiakan otak, pikiran, akal sehat mereka. Masya Allah. Semua dimanfaatkan di jalan yang Allah ridho. Setiap saat mereka berpikir, bagaimana caranya biar saya bisa usaha dengan jalan yang baik. Dari mana modal saya? Dia cari-cari tahu mana yang bisa minjamkan modal. Mana yang bisa menjual buat modal kehidupan saya. Terus pikirannya berpikir, bagaimana biar saya dagang berhasil? Oh, keuntungannya jangan banyak. Harus ramah. Kemudian juga harus banyak bertemu dengan orang lain. Banyak silaturahim. Misalnya, hadis Nabi mengatakan, man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsaula fi afari fal yasir rahimahu. Siapa yang pengen umurnya panjang, siapa yang pengen rezekinya banyak, hubungkan silaturahim. Masya Allah. Tadi Mama ngedengar Holidi Gobong. Dealernya aja sudah terhampar di seluruh Indonesia. Artinya silaturahim kita bisa mudah menjalaninya. Bayangkan. Seluruh Nusantara sudah ada agen-agen di sana. Reseller-resellernya sudah ada. Tinggal kita hubungin doang. Minta sama Pak Edi. Mana nomor telepon mereka? Di mana alamat mereka? Masya Allah. Sekarang semuanya serba mudah. Masya Allah. Mudah dijangkau. Saat ini pengen mau si Anu dijangkau. Mudah. Jadi, dengan banyak silaturahim termasuk acara pada malam hari ini. Rasul mengatakan, kita yang silaturahim akan diberikan umur yang panjang, akan diberikan rezeki yang banyak. Kenapa umur yang panjang? Kita saling mendoakan. Kenapa rezeki yang banyak? Tanpa silaturahim dari mana kita rezeki? Kenapa? Karena kita manusia adalah makhluk sosial. Tidak ada seorang pun manusia yang sanggup hidup tanpa bantuan orang lain. Acara Zoom pada malam hari ini aja bukan Holiday doang yang kerja. Bukan Rere doang yang kerja. Bukan Pak Edi doang yang kerja. Ini kerja orang sekian banyak. Jadilah acara Zoom pada malam hari ini. Jadi kita dengan banyak silaturahim, termasuk bertemu dengan mini goal ini, insya Allah oleh Allah diberikan keberkahan, diberikan usia yang panjang, yang bermanfaat, rezeki yang banyak, sehingga dengan rezeki yang banyak kita bisa melakukan apapun. Jangan Anda berkecil hati. Tadi saya sampaikan di dalam ayat An-Nisa 32, hanya kepada Allah kami berharap. Jangan iri dengan rezeki orang, tapi mohon kepada Allah, bagaimanakah caranya agar saya bisa mencapai yang diharapkan seperti orang-orang lain. Itulah yang terjadi. Makanya berbeda kalau orang miskin. Dia tidak mensyukuri nikmat Allah, tapi meratapi kemiskinannya. Emang udah nasib saya, takdir saya miskin. Saya mah orang terhina. Sehingga dia tidak bekerja, tidak berusaha. Makanya dikatakan peribahasa. Semoga kita termasuk golongan yang kaya semakin kaya. Karena otak kita cerdas, kita cemerlang, bisa berpikir bagaimana caranya agar usaha kita bisa maju. Di antaranya dengan kita bergabung dengan mini goal. Insya Allah. Silakan. Ayo Olidi. Olidi.